Oke boy, ketemu lagi bareng gua yaitu Muhammad. Kesempatan kali ini gua mau unboxing Dashibuta Beat New gitu ya. Kira-kira sekeren apa, terus juga ini original dari mana. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran, yang mau beli ataupun yang pengen tahu aja gitu ya, bisa nih tonton terus videonya. Tapi sebelum kita lanjut ke kontennya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe dulu channel ini biar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian semua coy. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung unboxing aja dan kita review secara singkat ya, dan kita pasang ke motor gua gitu. Kira-kira nantinya kayak gimana gitu ya setelah gua pasang part ini di motor gua gitu. Oke, ikutin terus videonya coy. Oke boy, jadi ini barang gua dapat dari kawan gua ya di Facebook. Jadi sebetulnya ini barang udah nyampe lama banget di rumah gua karena gua banyak kesibukan, jadi baru sempat aja di review gitu ya. Jadi sekarang kita langsung unboxing aja. Kita buka. Kira-kira kayak gimana partnya, sekeren apa. Karena akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, sebelumnya ini dari 2018 barang ini tuh udah populer ya, cuman gua baru pengen beli aja gitu. Oke, kita langsung cabut, keluarin paketannya. Nah, jadi paketannya tuh kayak gini. Ini barang original dari Hondanya, jadi kode partnya bisa dilihat di sini. Nah, cover FR Top Green, jadi kayak gini ya kode partnya. Ini original dari Honda. Nah, coba nggak fokus ya. Nah, pokoknya kayak gitulah nih. Jadi ini barang original Honda, keluaran Honda. Gua nggak tahu sih ini benar-benar barang lokal Indonesia atau dari luar gitu ya, kurang tahu. Pokoknya kita bongkar dulu aja. Nah, kayak gini. Ini simple sih, kita bongkar-bongkar dulu aja. Nah, jadi partnya tuh kayak gini. Di sini tertulis cover FR Top. Nah, banyak kode partnya juga ada. Di sini ada tulisan Honda. Jadi ini sekali lagi bukan barang custom, bukan barang receh ya, jadi barang original Honda gitu. Walaupun gua nggak ngerti ini buatan Indonesia atau buatan negara lain gitu ya, karena untuk di Indonesia sendiri cover kayak gini tuh ada dudukannya ya, cuman ini nggak ada dudukannya gitu, jadi dia polos kayak motor-motor yang ada di Malaysia sama di Filipina gitu ya. Kalau di Malaysia Beat memang nggak ada plat nomor depan ya, sama di Filipina. Kalau di Thailand motor Beat FI kayak gini, Beat New kayak gini tuh gak ada ya, adanya cuman Beat Karbu gitu. Jadi part ini cuman ada di Malaysia sama di Filipina gitu. Jadi gua nggak tahu nih part ini bener-bener dari Indonesia atau dari negara yang gua sebutin tadi. Karena kalau Indonesia juga gak mungkin ya, karena di Indonesia tuh ada dudukannya gitu ya sekali lagi. Dan barangnya tuh cuman kayak gini doang, dan sekarang kita coba langsung pasang aja di motor gua coy. Oke, kira-kira kayak gimana, keren atau enggak gitu. Oke, ikutin terus videonya coy. Oke boys, setelah gua telaah ternyata barang yang gua review ini dia made in Indonesia coy. Nih ya, nih made in Indonesia. Ternyata gua lebay ya, tadi gua nyebutin negara-negara yang gua sebut tadi, ternyata gua lebay. Ternyata ini made in Indonesia. No ya, Sunter Jakarta gitu dibuatnya. Ini kameranya agak kabur-kaburan nih fokusnya nih. PT Asta Honda Motor gitu ya, made in Indonesia gitu ya. Jadi ini barang Indonesia ternyata. Jadi bukan barang-barang yang gua sebutin tadi coy, bukan barang-barang
dari luar lah ya, original Indonesia coy, bukan Malaysia, bukan Filipina gitu. Oke. Konyol. Ya, jadi gua juga nggak ngerti sih kenapa Honda bisa nyiptain barang kayak gini tanpa plat nomor gitu ya. Peruntukannya untuk apa Honda menciptakan barang yang tidak terstandar gitu ya. Oke, buat teman-teman yang tahu kenapa Honda bisa bikin barang kayak gini tanpa dudukan plat nomor, bisa nih tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, nggak usah banyak bangus, oke, nggak usah banyak berbicara lagi, kita langsung pasang aja ini di motor kesayangan gua ya, Honda Beat New gitu, yang biasa gua pakai sehari-hari. Oke, ikutin terus videonya coy. Oke boy, jadi part bawaannya, dasi bawaannya udah kita cabut. Dan sebelum gua pasang, gua mau compare dulu sebentar ya, sesingkat-singkatnya pokoknya. Gua mau compare dulu sama yang buta gitu ya. Jadi yang buta bisa teman-teman lihat di sini nggak ada dudukan kayak gini ya. Nih, jadi polos, nggak ada dudukannya nih. Gue juga nggak ngerti kenapa Indonesia menciptakan dasi buta kayak gini ya, padahal standarisasi Indonesia tuh harus menggunakan plat nomor depan belakang gitu. Sedangkan yang ini dia cuman ada di belakang doang, berarti ya otomatis ada di belakang doang kalau misalkan kita pakai dasi buta kayak gini gitu ya. Atau mungkin part ini untuk dikirim ke luar mungkin gitu ya. Jadi bahwasanya Honda menciptakan dasi ini bukan untuk dipasarkan di Indonesia, tapi untuk di luar, seperti yang udah gue sebutin tadi ini detik-detik awal gitu ya, nih kirim ke negara-negara lain lah gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ada pendapat tentang part ini bisa dituliskan di kolom komentar gitu ya. Dan sekarang kita langsung aja pasang di motornya gitu. Tapi sebelum kita pasang, di sini harus kita perhatikan gitu ya. Di sini ada kelipan-kelipan ya, kelipan baut 2 biji sama kelipan bodi ini. Jadi kita cabut dulu si kelipannya coy. Nyebutnya kayak gini aja, gampang sih coy. Nah, terus juga kelipan yang di sini buat baut. Oke, jadi kelipannya ada 3 biji ya, langsung kita pasang aja di cover butanya coy. Oh, jadi klip-klipannya ini udah kita pasang kayak gini. Tinggal kita terapin aja di motornya coy, kira-kira kayak gimana ya, sesimpel apa gitu setelah kita pasang dasi buta ini coy, yang udah kita tadi review gitu ya, review gak jelas. Oke, sekarang kita langsung pasang aja di motornya coy.
Oke boy, jadi si dasinya ini udah kepasang dengan rapi. Pokoknya gapnya ini rapi banget, dan juga tampilannya sekarang jadi makin simple. Tadi teman-teman udah lihat video sinematiknya. Jadi buat teman-teman yang pengen pasang kayak gini, ada catatan buat teman-teman semua, tetap patuhi peraturan yang ada di Indonesia. Pokoknya pakai barang-barang kayak gini tuh sebetulnya kurang bijak ya. Jadi buat teman-teman yang pengen sekedar modifikasi buat kontes, buat sunmori, sekedar kayak gitu-gitu doang ya, buat nongkrong doang. Dan gua juga pasang kayak gini, part ini untuk photoshoot ya. Jadi bukan untuk harian. Setelah ini nih pasang juga bakal gua cabut lagi nanti, karena motor ini motor harian, bukan motor kontes, bukan motor sunmori juga, itu bukan motor-motor acara. Pokoknya ini motor capek. Jadi ini gue bakal photoshoot aja, buat photoshoot biar kelihatannya enak gitu ya, simple, tampilannya tuh makin pure aja kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen pasang cover kayak gini, tetap bijak ya, harus tetap patuhi peraturan yang ada di Indonesia kayak gitu coy. Oke, jadi untuk konten hari ini cukup sampai di sini dulu aja. Jadi buat teman-teman yang penasaran, ada pertanyaan apapun tentang video yang teman-teman udah tonton, pokoknya tuliskan aja di kolom komentar, oke? Jadi buat teman-teman yang suka video seperti ini, please banget klik tombol like-nya. Terus juga jangan lupa untuk di subscribe, di share juga agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian semua coy. Oke, gua Yazid Muhammad, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.